Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada hadis yang ke-291 dengan tema sebaik-baik manusia adalah yang paling baik budi pekertinya. An Usamah bin Suraikin radhiyallahu an qala kuntu indan nabiy sallallahu alaihi wasallam waja'at al-a'rabu nasun kathirun min hahuna wa hahuna fasakatan nasu la yatakallamuna ghairuhum faqalu ya Rasulullah a'alaina harajun fi kadza wa kadza fi asya'a min umurin nasi la ba'sa biha faqala ya ibadallah wada'allahu al-haraja illam ra'atan if iqtarada imra'an zulman fadzakal ladzi haraja wa halaka. Qalu ya Rasulullah ana tadawa qala na'am ya ibadallah tadawaw fa innallaha azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan ghaira da'in wahidin. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah qala al-haramu. Qalu ya Rasulullah ma khairu ma u'tiyal insanu qala khuluqun hasanun hadithun sahih. Artinya dari Usamah bin Syarif berkata, saya berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang Arab Badui berdatangan. Lalu banyak orang dari sini dan dari situ. Setelah itu mereka diam dan tidak berbicara. Demikian juga yang lainnya. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah atas kami larangan dalam masalah ini dan itu? Dalam banyak hal dari urusan-urusan agama yang sebenarnya tidak apa-apa. Lalu Nabi menjawab, wahai hamba Allah, Allah telah membuat larangan, yaitu seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kezaliman. Maka itulah orang yang mendapatkan kesulitan dan yang akan binasa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita berobat? Rasulullah menjawab, ya, wahai hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya, kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-haramu atau ketuaan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang terbaik yang telah diberikan kepada manusia? Rasulullah menjawab, akhlak yang baik. Hadis sahih. pada hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil para jamaah. Nabi mengajarkan banyak hal dalam hadis ini.
An Usamah bin Syuraikin, dari Usamah bin Syuraik radhiyallahu an, qala berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'at al-a'rabu, dan orang-orang Badui berdatangan. Nasun katsirun min hahuna wa hahuna, manusia banyak dari sana dan sini. Fasakatan nasu, lalu manusia diam. La yatakallamuna, tidak berbicara. Ghairuhum, dan juga selain mereka. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'alaina harajun fi kadza wa kadza, adakah atas kami dosa dalam perbuatan ini dan itu, fi asya'a min umurin nas, pada banyak hal dari urusan kehidupan manusia, la ba'sa biha, yang tidak apa-apa. Faqala, maka Nabi berkata, ya ibadallah, wahai hamba Allah, wada'allahu, Allah meletakkan al-haraja, kesulitan, illa imra'an, kecuali seseorang, iqtarada imra'an, yang meminjamkan kepada seseorang, zulman, dengan aniaya, dengan kezaliman. Fadzalika alladzi haraja wa halaka, maka itulah yang menyebabkan kesulitan dan kehancuran. Qalu ya Rasulullah, ana tadawa, mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh kita berobat? Qala na'am ya ibadallah, ya wahai para hamba Allah, tadawaw, berobatlah. Fa innallaha azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla, lam yada' da'an, tidaklah meletakkan suatu penyakit, illa wada'a lahu syifaan, melainkan Allah meletakkan juga padanya obatnya. Ghaira da'in wahidin, selain satu penyakit saja. Qalu, mereka berkata, wa ma huwa ya Rasulullah, apakah dia wahai Rasulullah? Qala al-haramu, yaitu ketuaan. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insanu, apakah sebaik-baik pemberian yang diberikan kepada manusia? Qala khuluqun hasanun, yaitu akhlak yang baik. Mari kita pelajari hadis ini dan kita ambil faidah para jamaah. Di antaranya adalah semangatnya para sahabat dalam mencari ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat senantiasa berdatangan ke majlis Rasulullah. Bahkan para jamaah, dikisahkan umat Islam saat itu dalam keseharian mereka sering-sering bagi tugas. Karena di antara mereka ada yang sempat menghadiri majlis Rasulullah, ada yang tidak sempat. Ada yang mungkin sedang sakit, ada yang mungkin sedang bertani, ada yang mungkin sedang berdagang, dan lain sebagainya. Maka sampai di antara para sahabat itu kemudian bagi tugas dari daerah masing-masing. Misalnya di suatu daerah mereka mengumumkan siapa-siapa yang hari ini bisa hadir di majelis Rasulullah. Maka mereka pun yang memang bisa mendaftarkan diri. Kemudian berapa orang yang terdaftar untuk menghadiri majelis Rasulullah, mereka datang hari itu, kemudian pulang membawa kabar gembira. Pulang kemudian menceritakan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian juga hari esoknya bergantian. Yang kemarin tidak bisa hadir di majelis Rasulullah, maka besoknya mereka yang hadir kepada majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saling bergantian di antara mereka. Kemudian setelah pulang ke daerah masing-masing, mereka menceritakan segala pengetahuan yang didapati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara karakter hadis itu seperti apa? Ya, di antara karakter hadis itu di antaranya adalah yang berbentuk berita, ya, berbentuk berita. Seorang sahabat menyampaikan kepada kaumnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadza wa kadza. Berita. Ini menunjukkan bahwa mereka yang memberitakan itu yang hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka senantiasa menanyakan segala apa yang terjadi pada mereka, baik itu urusan kemasyarakatan, urusan pribadi, urusan kekeluargaan. Selama Rasulullah masih hidup, mereka berusaha datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempertanyakan bagaimana hukum sesuatu tersebut. Ini baik itu urusan apa saja, mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah masih hidup. Maka kemudian dari situlah muncul bahwasanya sunnah itu dibagi tiga. Sunnah itu dibagi tiga. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang mencakup sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda demikian, 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 maka menjadi sunnah, menjadi perbuatan bagi umat Islam. Itu artinya sunnah. Menjadi sunnah itu artinya menjadi perbuatan bagi umat Islam. Itu makna daripada sunnah, di mana umat Islam kemudian wajib menjalankan sunnah tersebut. Kemudian di antara sunnah Nabi ada yang sunnah fi'liyah, yang berupa sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berhubungan dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi ketika masuk masjid, keluar masjid, ya. Kemudian ketika menjadi imam sholat, kemudian ketika makan dan minum. Nah ini, dan para sahabat senantiasa mengincar bagaimana Rasulullah. Dan begitulah para nabi dan rasul seluruhnya bagi umatnya masing-masing. Karena para nabi dan rasul bagi umatnya adalah sumber hukum. Ya, sumber hukum. Umatnya Nabi Musa senantiasa mengincar Nabi Musa. Bagaimana Musa? Umatnya Nabi Ibrahim mengincar bagaimana Nabi Ibrahim. Ketika demikian, demikian, demikian. Kenapa? Karena para nabi diciptakan untuk menjadi uswah, contoh, tauladan. Ya, mereka menjalankan wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan para nabi itu gerak-geriknya adalah merupakan syariat. Segala, misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala yang dilakukan oleh nabi, segala yang diputuskan oleh nabi, segala yang diisyaratkan oleh nabi menjadi ketetapan hukum. Nabi melakukan sesuatu sampai beliau zigzag ketika jalan di suatu tempat. Para sahabat pun yang melihat zigzag seperti itu. Jadi setiap hari para jamaah, ya kalau kita sekarang mencari ilmunya kan masuk ke gedung sekolahan. Di sana ada pelajaran khusus kan begitu ya. Kalau di masa Rasulullah sekolahnya itu bukan masuk gedung, bukan. Tapi para sahabat melihat Rasulullah. Rasulullah seperti apa? Misalnya ketika berjalan, ketika masuk masjid, itu sudah nanti disampaikan kepada masyarakatnya. Tadi saya melihat Rasulullah masuk masjid seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah itu menjadi pusat ilmu. Menjadi pusat ilmu. Apapun yang dilihat oleh para sahabat dari
perbuatan Nabi, dari penampilan Nabi menjadi ilmu yang kemudian hari ini menjadi ketetapan sebagai ajaran agama Islam, di mana kita sekarang wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu seperti itu, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Sunnah itu sudah didahului oleh para sahabat. Jadi para sahabat, saya melihat Rasulullah demikian, maka jadi hadis khusus, yang kemudian hadis itu menjadi rujukan bagi kita. Oh, ada hadis rawahul Bukhari, Rasulullah ketika masuk WC kaki kiri misalnya. Nah, maka jadilah ilmu. Seperti itu sosok pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang dijadikan oleh Allah sumber hukum, baik ucapannya, perbuatannya. Kemudian yang ketiga, ketetapannya. Ketetapannya atau takriruhu. Sehingga sunnah yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Sunnah yang berupa ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah terjadi demikian. Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah senyum dengan kejadian itu. Senyum saja tanpa memberi solusi. Oh ya, harus diginikan, harus digitukan. Tidak. Cukup ketika para sahabat terjadi demikian ya Rasulullah. Rasulullah senyum, menunjukkan tanda bahwa Rasulullah setuju dengan kejadian tersebut. Itu artinya ditetapkan. Itulah yang kemudian disebut sunnah takririyah. Ada kalanya Rasulullah sedih dengan laporan tadi. Maka ada dua tafsiran. Bisa menjadi sesuatu tadi terlarang, atau sesuatu tadi hanya sifatnya Rasulullah kemudian mengantisipasi, kalau bisa jangan terjadi. Nah, seperti itu. Akhirnya para ulama memunculkan suatu pemahaman. Ada kalanya laporan dari para sahabat, Rasulullah kemudian memerah matanya, murka. Maka kemudian sesuatu tadi menjadi sesuatu yang terlarang, maka ditetapkan bahwa ini tidak benar. Nah, inilah sunnah takririyah. Ada sunnah qauliyah, mencakup ucapan beliau, sabda beliau. Ada sunnah fi'liyah, mencakup perbuatan beliau. Ada sunnah takririyah, mencakup ketetapan beliau. Tiga-tiganya para jamaah, tiga-tiganya adalah sunnah yang sah. Tiga-tiganya sunnah yang sah. Terjadi di mana saja. Yang pertama, kedua, ketiga, layak bagi kita menjalankannya. Kalau sifatnya ternyata wajib, maka sunnah tersebut menjadi wajib. Ya. Ada di antara sunnah itu sifatnya tidak wajib, tapi sekedar anjuran. Ya, sekedar anjuran. Maka kemudian terjadilah di mana ada istilah tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ada yang sifatnya larangan sampai kemudian muncul istilah haram, Nah, di sini para jamaah, para sahabat itu setiap hari semangat sekali. Mereka bersemangat menghadiri majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang di antara mereka sekedar datang ke Madinah, sekedar ingin melihat ketika Rasulullah keluar dari rumah. Keluar dari rumah di perjalanan menuju ke masjid, sampai keluar lagi dan pergi lagi ke rumah. Ada juga di antara mereka yang kemudian bertanya kepada sahabat seniornya, karena para sahabat yang datang dari daerah-daerah di sana telah terjadi pembagian. Misalnya para sahabat yang biasa ke Sayyidatina Aisyah, artinya mereka berkumpulnya di rumah Aisyah. Nah, ini biasanya para sahabat yang ngurusin bagaimana fikih Rasulullah ketika di rumah, ketika dalam keluarga, sampai munculnya nanti muncul bab tentang bagaimana berkeluarga, bagaimana kita dalam memimpin rumah tangga, seperti itu. Muncullah fikih-fikih semacam itu.
Nanti ada yang mengikuti majelisnya Abdullah bin Abbas. Sampai seperti itu para jamaah, pembagian itu. Jadi mereka hanya cukup dengan datang di majelisnya Abdullah bin Abbas. Lah Abdullah bin Abbas menyampaikan Rasulullah demikian, demikian, demikian. Nah, sehingga kita lihat di Sahih Bukhari itu, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana misalnya Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik bin Anasin misalnya, an Abdullah dan sampai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu artinya jadi orang yang datang ke Ibnu Abbas berkata, maka disampaikan ke kaumnya dan oleh kaumnya dicatat atau dihafal. Sampailah kepada Imam Muslim misalnya, maka nanti ujung-ujungnya an Ibni Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu ilmu dalam Islam. Ada yang berpusat di Abdullah bin Mas'ud. Ini orang-orang dari Yaman kebanyakan ke Abdullah bin Mas'ud, semacam Abul Hasan Al-Asy'ari. Datang dari Yaman, nanti ngelompoknya di rumah Ibnu Mas'ud. Nah, di sana karena semacam Abul Hasan Al-Asy'ari belum tentu setiap hari datang ke Madinah. Bisa jadi sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Mungkin. Maka ketika datang ke Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud cerita Rasulullah demikian. Sehingga Abul Hasan Al-Asy'ari pulang ke Yaman membawa sekian ilmu. Nah, seperti itu. Di samping juga mereka menghadiri majelis Rasulullah langsung. Ya, menghadiri majelis Rasulullah itu ada beberapa tahapan. Di antaranya menghadiri kajiannya, di mana Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Termasuk juga menghadiri sholat berjamaahnya. Nah, di situ para sahabat kerinduannya kepada Rasulullah itu di antaranya sholat jamaahnya, kajiannya, sekedar ingin melihat rupanya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Rasulullah itu manusia yang mempunyai kewibawaan, ya, mempunyai kewibawaan, juga mempunyai kehormatan, ya, juga mempunyai kemuliaan di sisi para sahabatnya. Ada di antara sahabat itu para jamaah, dia itu pokoknya rindu dengan Rasulullah. Sampai pada akhirnya curhat. Rindunya itu kalau di rumah dia itu mondar-mandir, keluar, masuk, nunggu, kok nggak adzan-adzan begitu. Begitu suara adzan didengar, karena zaman dulu nggak pakai speaker, tapi adzannya bisa didengar oleh orang sak kampung. Ya mungkin karena hati mereka masih fitrah, ya, masih bagus, ya. Kalau orang sekarang panggil-panggil, bahkan teriak-teriak dari dalam sampai ke tangga bawah aja nggak ada yang dengar. Ya, mungkin mungkin karena banyaknya dosanya, ya. Zaman dulu nggak pakai speaker, tapi kedengaran agak jauh. Nah, kemudian para jamaah ketika datang suara azan, maka mereka segera ke masjid. Orang ini segera ke masjid. Hanya dalam rangka kepingin melihat tubuh Rasulullah keluar dari rumahnya. Begitu melihat Rasulullah, tenang pikirannya, enak gitu, sampai dipandang sampai ke masjid. Lah orang ini suatu ketika curhat, ya Rasulullah demikian. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban apa-apa karena belum datang wahyu. Kemudian orang ini kembali pamitan. Tiba-tiba datang wahyu yang mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di surga akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama siapa idolanya. Masya Allah para jamaah. Kalau idolanya orang soleh, ya nanti akan bertemu, akan berkumpul dengannya. Kenapa? Wong dia di dunia mencintainya. Kalau idolanya ternyata tukang ngebor, wah ini apes itu sudah. Nanti diajak ngebor di neraka lah ini. Makanya siapa yang jadi idola kita para jamaah itu penting. Bukan masalah, itu kan pilihan. Bukan masalah pilihan. Tapi itu sangat penting sekali. Siapa yang jadi idola kita?
Ya kalau orang nggak penting, orang yang nggak ada kontribusi untuk akhirat kita, nggak perlu diidola-idolakan. Cendang mati lah wis ah. Paham ya para jamaah ya? Kontribusi untuk akhirat nggak ada kok. Kok diidolakan? Sampai ditanggap sampai sekian juta, ratusan juta didatangkan, padahal nggak ada kontribusi untuk keimanannya, untuk pahalanya, nggak ada. Ngapain diidolakan? Apa ada orang seperti itu? Banyak itu. Idolanya penyanyi ini, penyanyi itu, bintang film ini, bintang film itu. Masya Allah. Pencetak gol. Oh, pencetak gol. Lah kebetulan pencetak golnya ternyata orang Majusi. Coba gimana coba? Saya suka dengan itu loh, pencetak gol itu. Ternyata nyembah anak sapi, ya, nyembah teletongnya sapi misalnya. Lo kan kita nanti ikut nyomber di teletongnya sapi. Itu penting sekali. Maka di dalam Islam ada ibadah mahabbah namanya para jamaah. Ibadah yang sangat sangat mudah, gratis, tapi berarti. Yaitu apa? Ibadah mahabbah. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat, kita nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Itulah kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Maka Nabi kemudian bertanya, siapa orang tadi? Sudah pulang, kata para sahabat. Au kama qala. Maka Nabi katakan, sampaikan, almar'u ma'aman ahabba. Au kama qala. Artinya Nabi suruh menyampaikan kepada orang tersebut bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Sejak itulah maka Anas bin Malik atau Ibnu Abbas ya, Anas bin Malik insyaallah mendengar sabda Nabi tadi, beliau mengatakan, inni uhibbu Aba Bakrin wa Umara wa illam a'mal ka amalihima. Sesungguhnya aku mencintai Abu Bakar dan Umar meskipun aku tidak beramal setinggi amal mereka berdua. Subhanallah. Sekedar mencintai saja kita nanti akan bersama. Ya. Kita katakan aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Nanti kita akan berteman dengan Abu Bakar. Nanti surga kita sekelas dengan surganya Abu Bakar. Sekedar mencintai saja. Subhanallah, itulah kemurahan Islam. Makanya dalam hal mencintai itu artinya penting berarti. Betul lah kira-kira? Urusan mencintai berarti penting. Jangan sampai kecintaan kita kebablasan atau sembarang diobral. Hati-hati. Cintanya diobral. Akhirnya apa? Tukang ngebor cinta. Binatang film cinta. Wah, orang yang suka penyanyi top cinta. Lah itu biasanya orang yang cintanya itu salah, ya, maka kecintaannya pun juga salah. Dimana akhirnya kepada orang baik kurang seberapa, kan begitu. Manusia itu tergantung. Kalau kecintaannya kepada orang yang baik-baik, kepada orang-orang yang soleh, maka kecintaannya kepada orang yang gak soleh sedikit, kurang, atau bahkan tidak sama sekali. Nah seperti itu para jamaah. Hati-hati membagi cinta. Jangan rela cintanya menyeret kita ke neraka. Jangan rela. Kalau kecintaan kita itu membawa kita terseret ke neraka. Contohnya gimana? Mencintai seseorang yang seseorang itu nanti akan masuk neraka. Misalnya apa? Karena perbuatannya. Si pemusik, si penyanyi dangdut, si tukang ngebor misalnya. Atau apalah gitu ya. Yang dia itu gak ada kebaikannya sama sekali. Nah ini. Terus cinta kita siapa? Cinta kita Allah yang pertama kali. Allah. Ya tentu para malaikat, jangan sampai tidak. Para nabi dan rasul. Para sahabat nabi. Dan orang-orang yang beriman. Sampai ada doa khusus para jamaah untuk kecintaan kepada Allah. Pernah gak punya di antara jamaah doa khusus mencintai Allah? Ada yang punya? Doanya seperti ini. Allahumma atini hubbaka wa hubbaman yanfa'uni hubbuhu indaka. Ya Allah, atini hubbaka. Berilah aku rasa cinta kepada engkau.
wa hubbaman yanfa'uni hubbuhu indaka, dan mencintai orang-orang yang bermanfaat cintanya kepadaku di sisimu. Dan mencintai seseorang yang bermanfaat cintanya di sisimu. Oh, ini penting ini. Ya. Maka kalau saya sering begini. Allahumma atini hubbaka wa hubbaman yanfa'uni hubbuhu indaka waj'al hibbi min ahli wa dzurriyyati. Ya Allah, berilah aku kecintaan kepada Engkau, wa hubbaman, dan kecintaan kepada orang-orang yanfa'uni, yang bermanfaat bagiku, hubbuhu, mencintainya, indaka, di sisimu. Dan jadikanlah kecintaanku tadi keluargaku, anak-anakku, dan anak-anak turunku. Lah ini para jamaah khusus itu, khususan itu ya. Ya, bapak-bapak pernah berdoa seperti itu? Halo? Baru dengar ini ya. Karena itu coba diikuti. Coba saya ajarkan diikuti. Allahumma atini hubbaka wa hubbaman yanfa'uni hubbuhu indaka. Allahumma atini hubbaka wa hubbaman yanfa'uni hubbuhu indaka. Lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma atini hubbaka wa hubbaman yanfa'uni hubbuhu indaka. Coba Abu Yusril. Lupa Pak Abdul Aziz. Lupa Pak Kori. Lupa juga. Iya, lupa juga ini ya. Memang sudah waktunya ya. Baik, lagi. Allahumma atini hubbaka wa hubbaman yanfa'uni hubbuhu indaka. Allahumma atini hubbaka wa hubbaman yanfa'uni hubbuhu indaka. Baik, nanti kalau ketemu mungkin di Riyadhus Shalihin, mungkin di Ibnu Katsir ya, dan lain sebagainya. Insyaallah akan ketemu nanti. Intinya kita itu minta agar kita diberi kecintaan kepada Allah. Karena Allah itu sebenarnya wajib dicintai enggak? Allah itu wajib dicintai karena Allah Tuhan yang sebenarnya. Tapi ternyata tidak semua manusia bisa mencintai Allah. Betul nggak kira-kira? Tidak semua manusia bisa mencintai Allah. Buktinya apa? Minhum man amana wa minhum man kafar. Buktinya di antara manusia ada yang beriman, di antara manusia ada yang kafir. Ini artinya tidak semua manusia mencintai Allah. Makanya kita minta secara khusus agar diberi rizki bisa mencintai Allah. Dan sekaligus mencintai orang-orang dari manusia yang ada di sekitar kita, yang kecintaannya kepadanya bermanfaat di sisi Allah. Karena dengan mencintai dia, menolong kita untuk semakin istiqomah, untuk semakin banyak bisa beramal soleh, untuk semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena sama-sama baik, atau kebetulan kita berteman dengan orang soleh. Dengan berteman dengan orang soleh itu kita akan bertambah semangat kita, akan bertambah kebaikan kita. Makanya teman itu di dalam Islam penting sekali. Siapa teman kita, siapa idola kita itu penting. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tadi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikelompokkan oleh Allah bersama siapa yang menjadi idolanya. Dalam hadis yang kedua, Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilihi. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Nah, ini penting. Kalau yang menjadi teman dekatnya itu orang yang senantiasa menegakkan Quran dan Sunnah,
senantiasa komitmen terhadap sunnah Nabi SAW, dan kita berteman dengannya selalu, kontak selalu dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi ahlu sunnah. Kenapa? Karena kita berteman dengan mereka. Kita akan dibawa, akan didakwai olehnya bahwa sunnah Nabi itu seperti ini, seperti ini. Nah ini, berteman dengan ahlul ilmu, ahlul ilmi. Teman kita adalah orang-orang yang mencintai ilmu. Kita pun akan terobsesi untuk selalu mencari ilmu. Karena teman-teman kita orang-orang berilmu. Sebaliknya, kalau teman-teman kita orang yang nakal, metal, suka berdusta dan lain sebagainya, maka kita pun nanti akan ikut kepada kebiasaan mereka, kepada kejelekan mereka. Bahkan para jamaah, teman dekat itu akan menjadi sematan bagi kita. Meskipun kita tidak sebaik apa yang mereka sangka. Contohnya misalnya, ketika ada seseorang selalu berteman dengan orang baik, maka masyarakat sekitarnya menyaksikan orang ini orang baik. Kenapa? Karena teman-temannya adalah orang baik. Ketika orang itu jelek, perkumpulannya, teman-temannya, teman dekatnya, wah, ada anak muda datang ke suatu desa, desa sebelah misalnya, ke rumah Pak Kaji. Untuk apa kira-kira? Untuk melamar putrinya. Maka Pak Kaji kemudian tanya, sampai dari mana? Nah, oh saya dari desa sebelah. Oke, tunggu 1 minggu lagi lah, gitu kan? Padahal itu strategi aja untuk tahu siapa dia, kan gitu ya? Untuk tahu siapa dia. Maka kemudian bapaknya belusukan ke desa sebelah. Oh, si Fulan itu anaknya siapa ya? Oh, itu anaknya Fulan bin Fulan bin Fulan. Terus siapa dia? Dia itu kelompok geng peminum di sini. Dia itu kelompok peminum atau para peminum, para penjudi. Padahal anak itu nggak ikut berjudi. Dia hanya datang kalau mereka teman-temannya kumpul judi. Dia datang ketika teman-temannya minum-minum di pos-pos. Padahal dia tidak ikut minum. Tapi orang tahu bahwa dia kelompoknya gitu loh. Ketika ada anak minum-minum sabu-sabu, anak itu ada di situ. Maka ketika Pak Haji datang mencari keterangan, apa kata orang desa sebelah? Oh, Pak Haji, itu anak itu geng itu, sabu-sabu itu. Oh, itu geng itu. Oh, minum-minum itu. Padahal dia gak ikut. Subhanallah, gak ikut. Tapi karena dia memang selalu bersama mereka, kena cas. Inilah yang dimaksud almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung kepada agama saudaranya. Mungkin pemahaman lain seperti ini. Seseorang tadinya sregep, istiqomah ke masjid. Begitu kemudian teman-temannya orang yang malas-malas ke masjid, lama-lama dia pun tidak ke masjid. Inilah kemungkinan pemahaman dari hadis ini, bahwa seseorang tergantung agama saudaranya. Seseorang menjadi ahlus sunnah atau ahlul bid'ah, maka dilihat seberapa dan bagaimana pergaulannya. Dia bersama siapa? Itu penting para jamaah. Ya, kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama teman dekatnya. Ini teman dekatnya. Makanya penting sekali. Kita juga hati-hati di masyarakat kalau berteman. Ketika orang itu bermasalah, jangan terlalu dekat. Karena nanti kalau terlalu dekat, walaupun kita nggak ikut-ikut, kita pun akan kena itu. Akan kena kejahatannya. Nah, minimal kita akan dikatakan, itu selalu grup-grupan. Nah ini, dengan mereka ini. Padahal nggak ikut itu. Itu imbas daripada pergaulan ya, pergaulan. Kemudian hadis berikutnya yang kita ambil manfaat. Semangat para sahabat dalam mencari ilmu. Ketika mereka berada di sisi Rasulullah, mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Terus berusaha mendekati Rasulullah. Apalagi yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sampai setiap harinya
menghadang di pintu gerbang rumah Rasulullah. Begitu Rasulullah datang, salaman, dan saat itulah dia bertanya. Sampai suatu ketika jamaah itu nggak ditegak-tegakkan karena sibuk berbicara dengan Abu Hurairah, bercerita sesuatu dengan Abu Hurairah yang belum selesai. Karena belum selesai. Padahal sudah qomat, sudah siap sholat sudah. Tapi karena ceritanya belum selesai, maka Rasulullah menyelesaikan. Berhenti, biasanya berjalan sampai ke masjid. Ini enggak, karena belum selesai, berhentilah. Saking banyaknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, sampai Rasulullah mendoakan secara khusus agar diberi kekuatan hafalan. Ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pertanyaan para sahabat itu, wahai Rasulullah, apakah kita dosa melakukan ini dan itu? Atau urusan manusia yang sebenarnya enggak masalah? Nah ini. Artinya apa yang terjadi di kampung, di masyarakat, hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak mengandung dosa. Ya, laba sabiha itu yang biasa-biasalah, enggak mengandung dosa. Maka kata Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu meletakkan dosa bagi seseorang, kecuali seseorang yang menghutangkan kepada saudaranya, kepada orang lain dengan secara zalim. Ini artinya apa yang ada di masyarakat ini tidak semuanya dosa. Banyak hal yang boleh kita lakukan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan kecuali seseorang yang menghutangkan kepada orang lain dengan cara yang zalim. Nah ini termasuk di antara yang tidak diperkenankan. Nah di sana nanti kita juga harus tahu mana-mana yang kira-kira boleh, mana-mana yang tidak boleh. Nah sekedar olahraga dengan segala jenisnya olahraga. Mungkin boleh, mungkin tidak boleh. Tidak boleh misalnya alatnya memakai alat yang haram. Misalnya apa? Olahraga dengan alat musik. Nah, sekarang ibu-ibu jilbaban banyak yang olahraganya itu yang namanya olahraga TikTok itu ya. Jadi olahraga sambil joget gitu loh. Ada musiknya. Lah kalau seperti itu ya jelas haram. Tapi kalau olahraga kita waktu di sekolah dulu yang beginilah itu. Insya Allah nggak apa-apa. Nah sekarang olahraga itu sambil joget ya. Ada seninya. Lah itu yang tidak boleh ya. Atau mungkin mengandung riba. Sesuatu yang ada di masyarakat tapi mengandung riba. Sesuatu yang ada di masyarakat tapi mengandung kedustaan. Sesuatu yang terjadi di masyarakat tapi di situ ada sifatnya mengurangi. Misalnya mengurangi timbangan. Nah, tentu yang seperti itu tidak diperkenankan. Ini artinya bahwa tidak semua yang ada di masyarakat mesti terlarang. Di sana banyak hal-hal yang diperbolehkan. Makanya kita umat Islam harus tahu. Ya, umat Islam harus punya ilmu itu di sini. Ya, termasuk para sahabat ini mencari tahu, mencari ilmu agar apa yang ada di masyarakat yang mereka ambil itu benar begitu. Ya, ini di masa Rasulullah. Di masa sekarang banyak sekali para jamaah masalah-masalah yang harus kita hindari. Banyak kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang ketika kita timbang dengan timbangan Islam ternyata di sana ada banyak larangan. Ya, ada banyak larangan. Maka kita harus jauhi. Ini tetap kita harus hati-hati. Kemudian yang terakhir, apakah yang paling baik yang diberikan kepada manusia? Apa kata Rasulullah? Khuluqun hasanun, yaitu akhlak yang baik. Menjadi manusia yang berakhlak itulah tujuan kita dan itulah tujuan Islam diturunkan agar kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Semoga kajian kita malam ini mendapatkan tambahan ilmu ya, yang bermanfaat bagi kita untuk menjadikan iman kita semakin kuat, semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.